Suasana itu seketika menjadi hening. Tanpa penerangan, Agus mulai membisikkan kata-kata ke telinga Bu Ani. Hingga Bu Ani benar-benar termakan akan rayuan Agus, si penjual bakso keliling itu. Kisah ini menceritakan seorang Bu Hajah yang tinggal sendirian di rumahnya. Karena suami yang sudah meninggal 10 tahun yang lalu, dan hingga akhirnya ia menjalani kasih dengan seorang tukang bakso yang masih muda. Kisah ini terjadi di daerah paling terpencil di Jawa Tengah. Sebut aja namanya Ibu Ani. Dia ini istri seorang Pak Haji Bari yang sudah meninggal dunia 4 tahun yang lalu. Ibu Ani kini hanya tinggal sendirian di rumahnya karena putranya sudah berkeluarga semua dan tinggal di kota. Statusnya sekarang dia seorang janda. Umurnya saat ini 44 tahun. Bu Ani ini bisa dibilang awet muda karena dari dulu beliau suka dandan dan penampilan rapi. Dengan pakaian yang panjang, lengan panjang, dan berhijab, maka menambah kecantikannya. Sosoknya yang kalem dan berwibawa, masyarakat setempat sangat menghormati beliau. Bu Ani yang menjadi sosok yang tua akan di desanya, hidupnya sangat sederhana, ramah, baik, sopan sama tetangga. Rumah Bu Ani ini terletak di pegunungan dan desanya hanya terdapat beberapa rumah saja. Rumah Bu Ani sendiri bertempat di paling atas sendiri dan paling pinggir. Pada suatu hari ada penjual bakso keliling yang di desanya Bu Ani ini sering langganan dengan baksonya, itu namanya Agus. Agus ini biasa dibilang baru jualan di desa itu sekitar 2 bulanan. Ia masih sangat muda dan Agus itu berasal dari desa sebelah. Ia berjualan dengan memakai motor Supra dengan rombongan warna biru yang bertuliskan bakso ceria, kata baksonya yang sangat enak. Sehingga Bu Ani ini sering langganan sama baksonya. Agus karena makanan favorit adalah bakso. Agus ini kalau jualan di sore hari dari jam 3 sampai jam 6 di desa itu. Suatu ketika pas Agus keliling jualan dan pas di depan rumah Bu Ani, tiba-tiba cuaca mendung gelap dan akhirnya turun hujan sangat deras sekali disertai petir. Waktu itu sudah menjelang maghrib sehingga Agus terpaksa berteduh di rumahnya Bu Ani. Setelah itu hujan tak kunjung reda sehingga Agus mengurungkan niatnya untuk keliling jualan lagi karena kondisi hujan yang sangat deras. Agus tidak usah keliling lagi, hujannya sangat deras. Saya bikinin kopi Agus biar badannya hangat, ucap Bu Ani. Terima kasih loh Bu, maaf sudah ngerepotin, sambung Agus. Kalau gak hujan kan juga gak mungkin Agus ke rumah saya, kata Bu Ani yang begitu manis. Iya juga sih Bu, saya gak enak aja Bu, di rumah ini kan hanya Bu Ani yang tinggal. Takutnya nanti ada kabar yang kurang enak didengar. Halah, Agus kita kan gak ngapa-ngapain, sambung Bu Ani. Obrolan antara Bu Ani dengan Agus pun semakin seru dan hujan pun semakin deras. Sehingga suatu tidak ada orang yang keluar rumah. Hawa dingin pun sudah mulai menusuk tulang. Jadi Agus makin lama di rumah Bu Ani. Agus pun juga mulai tanya-tanya tentang kehidupan Bu Ani yang sudah menjanda itu. Bu Ani kenapa gak nikah lagi biar gak sendirian di rumah dan gak kesepian, tanya Agus pada Bu Ani. Udah tua Gus, malu sama putra juga, mereka pasti malu, saat Bu Ani. Emangnya Bu Ani tidak merasa kesepian hidup di rumah sendiri, kata Agus sedikit menjebak. Kemudian Bu Ani pun menjawab,
Ya mau gimana lagi Gus, ini syukuri saja kesepian sia. Putra ibu juga tidak ada yang tinggal di sini. Bu Ani kan masih cantik, pasti masih banyak yang mau loh Bu, termasuk saya, hehe, ucap Agus dengan penuh candaan. Lalu Bu Ani sedikit termenung dan melamun dengan tangan ditaruh di dagu. Agus pun kembali bertanya, kenapa Bu? Bu Ani melamun ya? Tanya Agus mau sedikit merayu. Agus, ini bisa aja malah canda lagi. Cantik dari mananya toh Gus? Sudah umur setengah abad ini udah gak ada yang mau, jawab Bu Anis dengan senyum. Kemudian Agus langsung menyaut, Bu Ani, kalau saya tidak ada istri saya mau Bu. Bu Ani itu masih sangat cantik loh. Agus mencoba terus menurayu dengan pujian-pujian yang membuat Bu Ani terlena. Waktu itu sudah menunjukkan jam 8 malam. Hujan juga tak reda-reda. Kopi yang disuguhkan Bu Ani pun sudah habis. Mereka berdua terdiam sejenak, seperti ada yang dipikirkan. Jalan di desa pun sudah terlihat sepi sekali. Tak ada satu orang pun yang lewat. Di saat mereka terdiam, terjadilah pemadaman listrik barengan dengan sembaran petir yang begitu keras. Sampai-sampai Bu Ani kaget dan seketika berdiri dan pindah posisi di tempat duduknya. Bu Ani langsung memeluk Agus karena takut akan kegelapan. Aduh Pak, saya takut kegelapan, kata Bu Ani yang lagi ketakutan. Agus pun memanfaatkan situasi itu. Agus pun menghalalkan segala cara agar bisa mendapat kesempatan. Bu Ani yang seorang hajah sudah tak sadar dirinya siapa hingga meluk Agus karena ketakutan. Suasana itu seketika menjadi hening tanpa penerangan. Agus mulai membisikkan kata-kata ke telinga Bu Ani. Hingga Bu Ani benar-benar termakan akan rayuan Agus, si penjual bakso keliling itu. Lalu mereka pun masuk ke daerah terlarang hingga terjadilah suatu yang tak seharusnya terjadi. Agus pun memberikan performa yang terbaik untuk Bu Ani. Bu Ani juga ikut ambil memberikan performa yang terbaik dan hal itu berjalan dengan cepat dan tepat. Mereka berdua khilaf sudah melakukannya dan Agus pun meminta maaf ke Bu Ani. Maafin saya Bu Ani ya, saya tidak bermaksud seperti itu. Ucap maaf Agus sedikit menyesal. Bu Ani pun menyesal apa yang terjadi. Semua sudah terjadi, saya sendiri juga terbawa suasana. Saya jadi lupa diri, ucap Bu Ani yang juga menyesalinya. Terakhir ucapan Bu Ani yang pada Agus, saya mohon sama kamu Gus, jangan sampai ada orang lain yang tahu. Agus pun menjawab, iya Bu, saya tidak akan bercerita kepada siapapun. Karena Bu Ani yang mungkin lama hidup sendirian dan kesepian, jadi Bu Ani terbuai dalam rayuan Agus. Setelah itu Agus harus terpaksa pulang walaupun hujan masih deras dan listrik belum juga nyala, karena Agus tak ingin terjadi sesuatu yang lebih lagi. Begitulah cerita tentang Bu Hajah Ani dengan si pedagang bakso. Semoga kita semua diberikan keimanan yang lebih dan terjaga dari hal-hal semacam itu. Semoga teman-teman semua bisa mengambil hikmah dari cerita tersebut dan sampai jumpa di cerita berikutnya.